Halo, selamat datang kembali. Di dunia yang kayaknya menuntut semuanya harus serba cepat, kita sering banget ya merasa harus terus-terusan lari. Tapi gimana kalau ternyata ada cara yang lebih baik, yang lebih tenang? Nah, kali ini kita akan bahas bareng sebuah gagasan yang menantang budaya serba buru-buru yang kita jalani setiap hari. Coba deh kita resapi kutipan pembuka ini. Keren banget ya. Alam tak pernah tergesa-gesa, tapi segalanya tercapai. Dengan ritmenya sendiri, alam itu menyelesaikan semuanya tanpa perlu panik, tanpa perlu terburu-buru. Ini benar-benar kayak pengingat yang adem banget di tengah hiruk-pikuk hidup kita. Nah, ini dia pertanyaan utamanya buat kita semua kan. Kita lihat alam itu begitu teratur, begitu tenang, tapi hidup kita sendiri seringkali terasa kayak lagi ikut lomba lari yang nggak ada garis finishnya. Kenapa ya bisa beda banget gitu? Jawabannya, ya mungkin ada di cara kita dibesarkan dan lingkungan kita sekarang. Sejak kecil kita tuh kayak diajarin kalau cepet itu bagus dan kalau lambat artinya kita kalah atau ketinggalan. Tekanan buat terus ngebut ini nyata banget dan kita semua pasti merasakannya setiap hari. Entah dari kerjaan atau dari media sosial yang seolah nggak pernah tidur. Oke, mari kita coba bedah masalahnya dulu. Di bagian pertama ini, kita akan lihat gimana obsesi kita sama kecepatan itu ternyata ada harga mahal yang harus kita bayar. Nasehat dari zaman dulu juga udah ngingetin kita soal bahaya ini. Seperti yang dikatakan Amsal, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ini nunjukin kalau semangat doang tuh nggak cukup. Tanpa pertimbangan yang matang, kecepatan justru bisa bikin kita tersesat. Nah, ketergesa-gesaan ini punya konsekuensi yang beneran terjadi di hidup kita. Ujung-ujungnya, kita jadi sering ambil jalan pintas, proses pembentukan karakter jadi nggak matang, dan seringkali yang datang malah penyesalan. Kita salah kaprah, menganggap cepat itu pasti benar. Slide ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di satu sisi, ada ketergesa-gesaan yang bikin kita ambil jalan pintas dan bikin banyak kesalahan. Kita salah sangka kalau cepat itu sama dengan benar, yang akhirnya bikin nyesal. Tapi coba lihat di sisi lain, kekuatan dari sebuah proses. Memang lebih lambat, tapi justru inilah yang membangun karakter, memastikan semuanya akurat, dan pada akhirnya membawa kedamaian. Oke, setelah kita lihat masalahnya, sekarang kita pindah ke solusinya. Yuk kita belajar dari guru yang paling bijak dan paling sabar yang kita punya, alam itu sendiri. Analogi pohon ini simpel tapi dalam banget maknanya. Sebuah pohon itu nggak pernah cemas soal pertumbuhannya. Dia cuma berdiri teguh, ngikutin ritme musim, dan percaya kalau pada waktu yang tepat, buahnya pasti akan muncul. Poin pentingnya di sini adalah, pertumbuhannya sejati itu sebuah perjalanan, butuh tahapan. Sama seperti benih, semuanya dimulai dari dalam kegelapan. Tumbuhnya pelan-pelan di bawah permukaan, sampai akhirnya dia siap untuk berbuah di musimnya sendiri. Nah, ini dia pelajaran utamanya. Musim menunggu itu bukan waktu yang sia-sia. Justru sebaliknya, masa penantian itu adalah bagian yang penting banget dari proses untuk bisa mencapai hasil yang baik. Yuk kita gali lebih dalam lagi soal ini. Kita bakal lihat gimana prinsip menunggu ini bukan cuma ada di alam, tapi juga tercermin dalam banyak banget nasihat bijak dan kisah-kisah di sepanjang sejarah. Coba kita lihat perjalanan Daud. Ada jeda waktu yang panjang banget antara janji yang dia terima dan kapan janji itu jadi kenyataan. Bertahun-tahun dia lalui bukan dalam penolakan, tapi justru dalam persiapan yang gak kelihatan. Konsep ini benar-benar mengubah cara kita melihat penundaan. Mungkin saat kita merasa tertunda, sebenarnya kita itu sedang dipersiapkan. Bukan ditolak, tapi dibentuk untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Nasihat ini ngajak kita untuk menemukan kekuatan justru di dalam penantian itu sendiri. Jadi ini bukan soal nunggu secara pasif dan putus asa, tapi menunggu secara aktif dengan iman dan harapan yang kuat. Kearifan dari Timur juga mengajarkan hal yang sama loh. Pepatah Tiongkok ini menangkap sebuah paradoks yang luar biasa. Keinginan untuk terlalu cepat justru malah menjauhkan kita dari tujuan kita. Nah, ini kebalikannya yang indah banget. Daripada memaksa, pepatah ini ngajarin kita untuk percaya pada waktu yang tepat. Kayak air yang mengalir dan membentuk jalannya sendiri, hasil itu akan datang secara alami ketika semua kondisinya sudah siap. Oke, setelah paham semua konsepnya, pertanyaan terbesarnya adalah gimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan nyata? Di bagian terakhir ini, kita akan bahas langkah-langkah praktisnya untuk bisa hidup dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Prinsip ini bisa kita pakai di semua area penting dalam hidup.
dalam pelayanan, dalam membangun keluarga, saat menempuh pendidikan, dan dalam pertumbuhan iman kita. Semua hal yang berharga ini butuh proses dan kesabaran, bukan ketergesaan. Jadi, ini dia kerangka praktisnya. Pertama, fokuslah untuk setia melakukan apa yang ada di depan mata hari ini. Kedua, bersabarlah saat hasilnya belum kelihatan. Dan yang paling penting yang ketiga, milikilah keyakinan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Nah, ini dia, inti dari semuanya. Panggilan kita itu bukan untuk menjadi yang tercepat, tapi untuk menjadi yang paling setia. Kesetiaan dalam hal-hal kecil hari inilah yang akan menentukan keindahan di hari esok. Saya mau meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk kita renungkan. Sebuah pergeseran kecil dalam pertanyaan yang kita ajukan pada diri sendiri itu bisa mengubah seluruh cara pandang kita tentang apa itu kemajuan dan keberhasilan. Dan kita kembali ke titik awal. Semoga pesan yang tenang dan kuat dari alam ini bisa menuntun kita semua untuk menemukan ritme hidup yang lebih damai dan lebih bermakna. Terima kasih sudah menyimak.